Halo anak-anak. Hari apa sekarang? Rabu. Hari Rabu ya, betul. Hari ini hari Rabu. Kalian tadi sudah mulai pagi apa? Latihan Pramuka. pramuka. Tadi sudah belajar dengan IPA. Apir. PAI ya. atau agama Islam. Betul, pendidikan agama Islam dengan Pak Hafid. Sudah makan semuanya? Sudah. Sudah kan? Oke, hari ini ya sudah makan, Zizi? Ya sudah. Nah, setelah istirahat sudah makan semuanya. Sekarang kita kembali ke kelas Bu Dinda ya. Sebelum kita belajar, Bu Dinda mau mengajak kalian berdiskusi. Ya, apa itu berdiskusi? Tentang bencana alam. Tentang bencana alam. Seperti yang kemarin Bu Dinda katakan, hari ini kita akan diskusi tentang bencana alam. Nah, ada yang tahu anak-anak bencana alam apa saja yang kalian tahu? Gempa. Tsunami. Kata Aulia gempa, kata Listi Puting beliung. ada tsunami, tadi ya puting beliung. Apa bencana yang Zizi pernah tahu lihat apa? Kata Aulia gempa. Pernah merasa takut? Takut? Oh, tidak. Ibnu tahu gempa? Tahu, Nu? Tahu. Rizky, apalagi selain tadi sudah disebutkan kata Aulia ada gempa, ada tsunami, ada puting beliung. Puting beliung itu seperti apa? Angin. Angin, ya angin yang sangat Bu, keras. Bu, sih diem aja kan. Iya Kak Rizky, teman-teman pengen tahu suara Rizky. Tadi sudah disebutkan ada puting beliung. Apa lagi, Ji? Kalau tsunami itu bisa terjadi gempa, terus tsunami, terus juga bisa kayak tanda-tanda kiamat gitu, Bu. Oh, tanda-tanda kiamat seperti apa tanda-tanda kiamat? Api. Ada trompet sangkakala, terus ada meteor, terus kan meteornya kan sampai nyerobot ke lautan, lalu baru tsunami. Oh gitu, jadi ada banyak bencana ya. Iya. Ada tsunami. Kalau tsunami itu apa? Air dari laut. Oh betul, air dari mana? Laut. Dari laut ya, air dari laut. Ke daratan. Dari lautnya naik bergulung-gulung ke daratan. Bush. Gitu ya. Ke manusia. Iya bisa kena ke manusia. Kena tumbuhan. Kena tumbuhan. Hewan. Hewan. Nah, Seperti hewan lain gitu, Bu. Semua udah pada mati kalau kena tsunami. iya. Nah, Bu, Susah sekarang menyelamatkan. aku pengen mengasih tahu cara menyelamatkan diri dari bencana gempa. Oh, Alisti sudah tahu seperti apa caranya? Caranya melindungkan dari gempa adalah menyelamatkan diri di dalam meja. Alan, sini coba Alisti ke depan biar teman-temannya bisa melihat Alisti karena Alisti duduknya di samping. Coba Alisti mau memberitahu Alisti, apa? rambut kelihatan. Rambutnya kelihatan. Lagi. Alisti memberitahu apa? Kalau kita lagi ada bencana kayak gempa, itu kita
bisa turun ke halaman bawah, kita menyelamatkan diri. Nah terus bisa juga menyelamatkan dirinya di kolong meja. Oh, bisa masuk ke mana? Ke meja. Meja. Bukan ke mejanya, ke bawah. Ke bawah meja. Cukup nggak kalau kita masuk ke meja sini? Nggak, ya. Atau nggak usah. Kita butuh yang kayu. Oh, yang kayu. Ada meja kayu di kelas kita? Ada. Ini. Oh iya, ini meja Ada, kita tuh. punya meja kayu. Tuh. Meja kalian terbuat dari kayu atau bukan? Dari plastik. Ini dari Kalau ini tadi? Ya. Nggak apa-apa, yang ini juga ada kuat. Boleh ya? Boleh ya kalau masuk ke sini? Boleh. Oh, boleh. Ada gempa. Seperti yang aku tunjukkan. Ini kayak gini ya. Oh, contohnya Alisti gitu. Nah, lalu kayak gini. Oke. Diam. Tunggu. Pakai pegangan nggak kan? Ini goyang-goyang gitu. Iya, jadi gini aja. Oh, gini aja. Menyelamatkan diri. Ya. Gitu. Jadi pakai kalau untuk misalnya kadang. ada yang timpa apa-apa dari bangunan, Oh. jadi tinggal klik gitu. Oh, jadi kalau ya gempa keras, shut. Ini kalau lampu jatuh tidak kenapa? Nggak kena kita. Kalau kita bisa kan? Kalau Itu. di sini jatuh ada meja. Kuat nggak meja kita nih? Kuat. Ya, kuat nih. Bisa melindungi kata Alisti ya. Kalau biasanya kalau ada gempa banyak benda-benda yang jatuh nggak? Kita harus menyingkir. Oh, menyingkir. Seperti ini kayak bangunan runtuh. Nah, cecenya sini. Nah, kita menyingkir seperti ini gitu. Oke. Dari pecah-pecahan apa gitu. Yang penting kita pakai sepatu atau kayak ini dah apa namanya? Sendal. Sendal. Oh ya. Karena kita di kelas lagi tidak memakai Sendal atau sandal atau sepatu ya. Jadi berbahaya tidak kalau kita menginjak Bahaya. benda-benda yang jatuh atau yang runtuh? Bahaya kena kaki. Siapa yang pernah kakinya menginjak benda runcing? Kena apa? Kena apa tadi Alan dulu yang katakan Alan pernah kena apa kakinya? Kena apa? Gitu. Ketancap apa? Paku. Pernah kaki? Pernah kena? Pernah. Semalam saya kan lagi jalan. Terus kan orang lagi ngebangun terus pas lagi saya jalan sendal saya ketusuk sama paku. Jadi jalannya kayak gini. Terus sama saya dibuka beneran aja. Oh benar. Tadi kalau Aulia Alisti kena paku pernah. Aulia tadi angkat tangan pernah kena apa? Kena beling. Kena beling. Beling kaca. Iya beling kaca. Iya. Kakinya atau sandalnya? Sandalnya. Sandalnya. Tapi kena ke kaki Aulia. Enggak. Oh enggak. Ada. Saya pernah kesusupan. Oke. Ini yang Ibnu sama Rizky nggak pernah kena. Alhamdulillah. Haikal pernah nggak? Oh untungnya alhamdulillah ini berarti cuma Alisti sama Aulia nih yang pernah. Tadi Alan pernah nggak kena ketancap apa gitu? Pernah nggak kena kakinya? Pernah kena apa? Kena apa? Kena beling juga. Atau emang iya benar kena beling? Oh iya. Ini bertiga aja ya alhamdulillah ya. Yang lain jangan sampai kena. Ini yang sudah pernah terkena. Oh, kita juga pernah kena nggak? Kesusupan Pas itu sama- masih kecil. Dinda pernah nggak ya waktu itu? Pernah deh pernah kena ini Kenapa yang belum kecil? paku. Kena paku. Nih Bu, saya pernah beli sampai kesusupan terus saya pas lagi buka pakai cepitan buku berdarah. Oh iya. Nah tadi contohnya makanya kita menghindari ya kalau ada gempa. Siapa yang pernah merasakan gempa? Aku nggak. Pernah? Kan saya ceritanya lagi Gak pernah kerasa gempa, Rizky? nih ceritanya Gempa itu seperti apa sih? Kalau ada gempa? Goyang semua. Alisti coba terima kasih ini dulu. Oke. Rizky pernah nggak merasakan gempa bumi? Enggak. Yang goyang-goyang kayak gini kan itu nggak ini pernah. kan ececanya
kalau ada gempa itu gimana? Goyang-goyang. Goyang-goyang dingin ya. Kita lagi. Ininya goyang-goyang sendiri nih, cacanya goyang. Nah, gitu seperti botol ini, botol alis itu. Botolnya Ini goyang. goyang. Ih, Loh, gitu. Bu, kayak goyang-goyang Nih, sedikit. Bu. Iya. Saya pernah merasa gempa kayak gini kan, saya ceritanya lagi nonton TV. Ya ceritanya kan saya lagi nonton TV sambil makan. Nenek saya lagi tidur. Nah terus ada orang yang teriak gempa ya udah saya panik sama nenek saya bangunin, nenek gempa gitu. Terus nenek saya bangun, nenek saya juga panik. Oh iya. Biasanya kalau ada itu tadi kata Alisti kalau ada gempa ya, oke kita membahas tentang gempa bumi. Gempa bumi biasanya kalau lagi ada gempa bumi, contohnya tanda-tandanya apa tadi? Tubuh. Ada yang bergoyang, atau ada yang biasanya teriak-teriak ya. Kalau di rumah atau misalkan lagi di sekolah, gempa di rumah pernah nggak Ki? Ada yang gempa gitu? Aku nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Aku belum. Nggak pernah. Di rumah nggak pernah ada gempa bumi. Alan pernah ada yang gempa gitu. Nah, yang Gak ada. Aku tak ada. Cuma goyang-goyang banget. iya goyang-goyang aja. Nah, gimana caranya kita belajar tentang bencana-bencana, misalkan gempa bumi? Bagaimana caranya? Dari apa saja kalau belajar tentang gempa bumi? Bisa kalian lihat dari apa? Bu, buktinya di Jepang, di tempat yang lain-lain. Ada juga, Bu. Bu ada gempa bumi di. Ada. Bu. Ada gempa. Ada gempa Ada dan juga tsunami. di tempat Gempa dan di tsunami. Bogor, di Jawa sana, di Bogor juga di gempa bumi. Nah iya, kalau kita di sekolah nih anak-anak murid dan Bu Dinda sebagai guru, kita kalau mau belajar nih mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang gempa bumi ya Alan ya. Alan kalau mau belajar gempa bumi dari apa aja biasanya kalau mau belajar? Bisa dilihat dari apa? Buku. Buku. Ada pernah lihat buku-buku tentang gempa bumi? Nih Bu, saya mau kasih tahu kalau kemunculan gempa bumi bisa jadi Sama, ada aku atau tahu. Oh ada gunung meletus, oke. Ada juga gunung meletus. dan gempa-gempa. Ya, bisa ada gempa lihat dari apa? Belajar tentang gempa dari buku ya. Selain buku apa lagi? Kalau kalian dari apa? HP. Oh, Rizky katanya bisa belajar dari HP. Bisa nggak belajar dari HP? Bisa belajar tentang gempa bumi dari HP bisa ya kan? Bisa. Gimana caranya Ki kalau lewat HP tuh? Apa yang dibuka di HP? Krakatau. Google. Kata Rizky Google. Buka Google terus gimana? Dicari atau diapain? Cari. Oh dicari. Diketik. Apa diketiknya? Bencana gempa. Bencana gempa. Oke. Nanti muncul. Selain dari Google apalagi? Bisa pakai HP untuk apa lagi? Nih Bu, saya pas lagi naik kapal baru berapa tahun, namanya 5 tahun, kalau enggak udah 10 tahunan. Saya lagi naik kapal melihat Gunung Krakatau. Gunung Krakatau. Oh ada Gunung Krakatau. Terus Apa sih? tapi masih utuh. Waktu itu belum meletus. Oh, ada anak, ada ibunya, ada bapaknya itu. Gunung Krakatau. Oke, nih kita sekarang nih ya, selain tadi dari Google, bisa nggak dari HP untuk melihat Gunung Krakatau atau gempa-gempa yang lain? Aku tidur. Jangan tidur. Bisa? Enggak. Bisa kata Rizky. Bisa. Pakai dibuka apa lagi di HP? Facebook. Facebook? Bisa Facebook? Bisa. Oh bisa. Selain Google sama Facebook, apalagi yang dibuka? YouTube, katanya YouTube untuk apa YouTube? Itu. Kalau di YouTube itu adanya apa? No, apa? Mau nonton? Atau mau apa? YouTube. Siapa yang pernah buka YouTube? Coba. Ayo. Saya. YouTube nih ya, coba Bu Linda
Kita lihatkan YouTube. Aku pernah nonton. Siapa yang pernah buka YouTube? Saya. Aku. Ibnu biasanya buka apa di YouTube? Iya. Anda tanya ke Ibnu, apa Ibnu yang dibuka kalau Ibnu lagi buka YouTube? Lihat apa di YouTube? Apa? Terus nanti kita lihat Itu paling tuh. Lah. yang bencana kayak Bagus ya, Bang. pertama itu ya di laptop. Apa? Oh ya, nih Bu Dina coba nih ya bukakan. Nah, ini yang namanya YouTube. Tuh, betul? Betul. Iya. Di YouTube bisa diketik Betul. yang kalian mau lihat YouTube. YouTube. Nah, lihat apa video mau ketik di sini. Mama kita semua ngantuk, Bu. Kalau di YouTube mau nonton video gempa berarti tinggal di ketik gempa bumi, nah muncul tuh ya. Coba ditonton, Bu. Ditonton, Bu. Oh, coba ditonton ya. Tonton, Bu, coba, Bu. Tonton, Bu, coba. Oh iya nih ya, coba sebentar Bu. Coba, Bu, kita tonton, Bu. Dia contoh nonton. Tidak boleh pukul-pukul. Nih, sebentar. Asik. Nih, kalau kita klik videonya, Bu, contohnya ini. tuh jangan gak kelihatan, Bang. Oh iya. Gak kelihatan aku. Ah. Kelihatan. Coba. Bu sebentar. pakai stiker. Pakai stiker dulu deh biar kedengeran dia nih. Dia pakai keras, Bu, soalnya, Bu. Ya. Bu, suntiknya mati dulu, Bu. Bu, suntiknya mati dulu. Lokasi pukul 1.28 11842 PT kedalaman 10 km. Menurut informasi dari BMKG gempa barusan tidak berpotensi tsunami. Untuk penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Kutai Timur menginformasikan adanya gempa sebesar 5,6 skala Richter dari 140 km tenggara barat aktif, di mana BPBD Kutai mendapat informasi Iya, dari jadi ada BMKG bahwa gempa. pada Minggu 15 September Diinfokan ya. 2024 sekitar pukul 20:08 dengan lokasi pukul 1.28 Itu taruh laptop kita capek bacanya, Bu. Menurut informasi dari BMKG gempa barusan tidak berpotensi tsunami, ujar Kepala BPBD Kutai M. Indonesia Minggu 15 September Bu, kita 2024 tak kecapean, ada laptop mengimbau agar jatuh, masyarakat Bu. terus waspada terkait bencana gempa bumi. Apabila terasa goncangan diharapkan segera keluar rumah. Sejumlah wilayah Kutai merasakan getaran. Sementara itu, di Kecamatan Sangatta Utara, Ada sih. sebagai kesadaran gempa sekitar pukul 21.09 dan kurang lebih berpotensi 10 detik. Berdasarkan pantauan Tribukatin.co, getaran bersama yang kencang untuk bangunan berperiode berdepan. Apa aja terjatuh, Salah Bu. satu warga kawasan Iya. Saguling Seberang yang berdekatan dengan laut, Dela Itu di mana, Bu? Ini di Dia tersebut Kalimantan banyak Timur. membutuhkan bangunan Itu unik. apa, Bu? Getaran serupa juga dirasakan Apa? di Ya, wilayah toko ya. Timur, Toko. seperti Desa Tepian Terap, Kecamatan Muara Bungkal, Kecamatan Rantau Bulung. Nah, Lagi, Bu, lagi. oke. Ya, jadi itu contoh ada ternyata di YouTube ya. Bu, kalau tsunami gimana, Bu? Tsunami. Coba kita nggak tahu angin putih beliung, Bu. Angin putih beliung. Bu, pada tidur, Bu, semuanya, Bu. Bu. Ya, yang tidur. Ini. 1, 2, 3, tidur, Bu. Bu. Oh iya. Ini tsunami di ada suara apa biasanya? Tsunami. Iya. Suara sirine. Ya. Coba Bu ulang. Ini dari awal emang begini. Tsunaminya mana, Bu? Itu di mana? Di tadi yang kata Alis di Jepang. Jepang. Ada juga di Indonesia, ada, Bu. Ada di mana itu dulu? Di Indonesia. Iya, di daerah mana? Jakarta. Jakarta juga ada. Tsunami apakah ada di Jakarta? Ada, Bu.
itu aja bu. Bahasanya bahasa apa ini? Jepang Pak. かなり火だね。 Anak bu, betul. Pindah. あら、船進まないよ、全然。 Hah? Hah? Ibu. Hah? Iya, kalau rumah kena tsunami, Coba pas lagi kena tsunami-nya. iya, sebentar Bu. Ini ya, Yang tsunami dulu bu. ini tsunami sebentar. 津波で道路が冠水しています。今時刻3時 Ini bahasa apa? Pas kena tsunami. Kayaknya goyang nggak bu? Dia kan lagi bencana. Air dari laut. 津波が防潮堤を越えている。津波防潮堤を越えました。流れ込んでいます。 Hujan bagus ya berarti tsunami ya bu. Tuh misalkan ke Jakarta bu dan saya bilang Iya. Ini ya, kalau bisa mengetik di YouTube, nah ini bisa kita lihat video dari Jepang. Kita nggak perlu pergi ke Jepang, tapi kita bisa lihat videonya saat itu. 車が離されています。 kalau banjir apa bu? Mobil. Nah, biar hatinya jangan itu. Mobil. Iya, mobilnya kena apa? Kena air. Alisin duduk. Nggak apa-apa, Alice nggak kelihatan, nggak apa-apa. Apa lagi kan bawa air. Semua ada di bawa air. Nggak pernah dong. Apa yang rumah pula bu? Apa yang rumah bawa air? Iya, Ada blok bu, atapnya tuh bu. Gila ini tuh di atas bu. Kan cuma kebetulan kayak itu. Kereta ya sebenarnya. Coba bu kalau banjir bu. apa ya, itu tsunami tadi yang disebutkan oleh kalian ya. Jadi kita bisa belajar banyak dari video mana Ki, kata Rizky? YouTube. Nah, coba selain tadi di buku ada, di YouTube ada, di Google ada. Selain itu kita bisa belajar lagi dari mana? Kalian kalau mau belajar, pengen belajar pakai buku atau pakai apa? Mending ya nanti Bunda putarkan. Kalau kalian mau belajar nih, misalkan ayo besok kita belajar tentang gempa bumi. Nah, kalian pengen belajarnya menggunakan apa? Buku aja atau pakai gambar? Ada Oh. lagu Apa? lagu gempa kita. Gimana? Anak sekolah ada yang tahu lagu ini gempa lagi anak. Harus tahu lagunya. Tahu segini. Gimana? Bilang aja lagu Boleh. gempa. Oh, lagu. Anak SD atau SMK ada yang belajar Oke. lagu gempa anak TK. Bu. Gila. Rizky, Ibu Dinda mau tanya dulu. Tadi kata Rizky ada banyak informasi di YouTube yang bisa kita cari ya. Tinggal bu. Kalian lebih suka belajar dengan menulis atau main game? Main. Atau Belajar. iya, belajarnya gimana? Mau
Gimana yang kalian suka? Bisa pakai HP ataupun buku, kalau aku campur. Oh, pengen HP dan buku kalau aku. nggak kalau belajar mau pakai HP belajarnya? Mau apa? Oh mau HP. Nanti mau buat apa sama Alan HP-nya? Mau buat apa? Nonton? Nih Bu, saya aja tahu. Ini kan Al-Quran. Terus kita pencet boleh ataupun boleh. Nah, kita pencet, terus kan ada tanda foto. Nah, terus kasih situ ada bacaan terjemahan. Terjemahan itu Alan arti. ada berapa? Terjemahan itu arti ininya, arti Indonesia Arabnya itu maksudnya apa, ininya apa. Terus kan ada baca dengarkannya. Nah, terus kita dengarkan artinya. Gitu kan. Tadi Alisti sudah mencontohkan juga. Alisti bisa kalau ada gempa mencoba masuk kemana tadi? Meja. Oh masuk ke kolong meja. Nah berdiam diri sampai tunggu gempa. Mau nggak kita coba untuk belajarnya? Berhenti sampai gempanya berhenti. Iya sampai gempanya berhenti. Apakah kalian mau kita belajarnya mencoba untuk masuk ke kolong meja? Mau. Ya ada apa dulu biasanya? Pertama ada Suara apa? sirine, Oh ada suara sirine. tanda-tanda peringatan gempa. Mm-mm. Lalu pas ada bencana gempanya kita lalu masuk lagi. Hmm. Jangan lupa beristighfar. Oh, gimana istighfar tuh? Astagfirullah. Ya. Jadi tadi yang kalian Bu, sebutkan si Rizky tinggal. tadi Rizky sebut suka nonton pakai YouTube atau video-video. Iya. Ada yang suka belajar langsung ya, masuk ke kolong meja seperti yang dicontohkan Alisti. Ini kan misalnya, ini kan aku lipat kayak gini ya. Ini kan misalnya meja nih ya, maaf. Ini kan kursi lagi kayak begini berdiri kan posisinya gempa goyang-goyang. Nah lalu kan kita lari masuk set. Alah. Lalu kita masuk. Ada gempa. Masuk dia juga kuat jaga. Jadi ini juga walaupun ada gini juga perlu kayak gini. Ya. Sambil pegangan boleh. Bisa juga pegangan gini. Bu, Rizky tidur, Bu. Oke, jadi mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan. Jadi kalian suka mau mencoba seperti Alisti masuk ke kolong meja atau kita belajar untuk mensimulasikan ya kayak gimana sih kalau ada gempa bumi di kelas nih, kita lagi belajar terus tiba-tiba ada gempa bumi. Nih. Atau kalau juga bisa nonton lewat YouTube tentang bencana-bencana ya. Atau juga bisa dari buku tadi Mia bilang. Cara Iya, aku yang bilang, Alice yang bilang. Oh, Alisti yang bilang dari buku. cara turun ke ininya, ke tangga walaupun goyang-goyang kan kadang kita kan terumbang-ambing kayak gitu. Terus kan kita kayak sumpahin gitu, kena nembok. Terus kan kayak gini lagi pegangan kayak gitu. Nah terus kan kita jatuh, akhirnya luka apa pingsan atau meninggal nggak tahu juga gitu. Tinggal juga gempa apa Ada yang Iya. terkena apa gitu, sampai lumpuhan. Tinggal di buku. Terus cepat buka buku. Bisa ininya sampai berdarah ininya. Iya, pelan-pelan. Bu. Kalau pegang tangan, Bu, lagi belajar, Bu. Gak apa-apa. Jadi, oke, itu tadi yang bisa kita diskusikan. Kalau nanti kita belajar tentang bencana, tadi seperti apa Alan? Alan mau main pakai HP atau mau main game boleh. Dia dipanggil. Aku mau buang. Mau main atau langsung simulasi masuk ke kolong meja atau nonton video dari YouTube ya. Ibu, kalau misalnya meja kayu kayak begini kan aman, kayak meja buku gini. Jadi kok bisa masuk gampang tinggal kolong
Oh iya, iya. Ini dulu lah aku ya. Maaf, ini. Ya. Bu, Rizky tidur gua main Enggak bu. tidur. Nih, aku contohin ya, Bu. Ceritanya kan ini goyang nih, kan goyang. Nah, terus kita caranya jangan Dia ada sih. terus ini nih. Oh, kan begini. Ah, ibu. Nih, Apa? kamu. Gitu. Kena runtuhan apa aja? Apa-apa. Ya, sip. Jadi tadi sudah dicontohkan Alisti. Oh iya. Yang lain juga mau nyoba ya, oke? Bisa, bisa. Ya. Mati lah. Iya. Hai. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang bencana gempa bumi ya. Bu Dinda mau tanya untuk melanjutkan pembahasan kita kemarin. Anak-anak sudah menyebutkan kalau kalian mau belajarnya, kata Rizky bisa lewat YouTube, kata Alisti bisa buku, ya bisa lewat buku, bisa belajar langsung yang pakai tas, pakai meja ya, sembunyi ke kolong meja. Kemarin kan sudah bilang Alan suka, Bu kalau pakai HP bisa nggak Bu? Gitu kan kemarin Alan ya, bisa. Ada lagi lewat apa Ki selain YouTube? Google. Kemarin juga kalian sudah bilang, Bu kalau lewat Google bisa juga ya Bu ya, bisa lewat Google. Ada yang lewat Facebook. Kemarin siapa yang lewat Facebook? Aku. Juga ya. Saya nulis pemadam ambulans sama kayak polisi Polisi, pemadam sama ambulan. Ya. Kalau Bu, lagi kelewat malahan gua sini. Oh iya nggak apa-apa. Ini Alisti tadi bertanya, Bu kalau biasanya di bencana ada pemadam, ada polisi, ada ambulan, itu untuk apa? Penyelamatkan diri. Oh iya kalau pemadam untuk bencana apa? Kebakaran, betul Rizky. Kata Aulia tadi apa? Untuk Menyelamatkan orang. membantu menyelamatkan orang. pemadam katanya juga bisa untuk ngaduin Ada juga polisi. Bu, polisi juga mau menangkap pencuri. Iya untuk menangkap penjahat. pemadam itu ininya bisa disedot airnya gitu setiap hari. Ya sudah pernah lihat pemadam kebakaran? Udah. Sudah. Ya, di dekat Tapi kita. nggak lihat aku dengar doang. Oh dengan lewat, iya kemarin lewat sini ya? Ya. Ada karena 5. Oh ada 5. Karena di dekat sekolah kita ada ya kantor Kebakaran. puskesmas dan pemadam kebakaran. Ambulan untuk ngaduin korban bencana. Dibawa. Iya betul untuk membantu membawa atau merawat orang yang terkena bencana. Nah, kalau polisi Ada juga, abang juga yang ya, tidak. kalau Iya. polisi untuk membubarkan kerumunan orang. Oh iya untuk mengatur orang agar tidak mendekati tempat-tempat bencana yang bahaya. Ya bahaya nggak sih kalau ada bencana? Bahaya ya. Kita boleh nggak mendekat-mendekat? Iya dong lihat-lihat gitu boleh nggak? Nggak boleh. Jadi makanya biasanya diatur sama polisi sama petugas yang lain. Nah, Misalnya nih Bu, Ayo, Laksa. boy itu. di polisi. Ya, yang misalnya Ayo. Laksa. Terus sama polisi diperkirakan Oh, iya, Mama. Oh iya, ada garis. Iya betul. Saat ada bencana biasanya dikasih tanda ya, karena ada daerah-daerah yang tidak boleh kita menonton, melihat. Bu. Jadi ya. Jadi apalagi kalau yang di Jakarta sering terjadi apa? Kebakaran. Wah, terus kayak gini. Kebakaran. Kalau kebakaran kita tidak boleh mendekat. Anak Ya, tidak boleh mendekat karena bisa Kena. terkena apinya, bisa berbahaya. Asapnya juga kan asap batuk. Jadi tidak boleh terhirup oleh Saat orang. rumah terbakar ataupun gedung yang terbakar, Ya. karyawan menyerup asap kebakaran itu langsung pingsan karena semakin Kau juga
Nah, tadi yang disebutkan sudah ada polisi, ambulan, pemadam kebakaran. Nah, kalau misalkan gempa bumi kita mau belajar dengan orang, kita harus melibatkan siapa? Yang bisa, ada nggak yang bisa kita undang ke sekolah untuk membantu kita belajar gempa bumi? Bisa. Ada? Ada. Ada. Pemadam juga bisa. Ambulan juga bisa. Terus polisi juga bisa, tapi itu simulasi. Oh, itu namanya apa? Simulasi ya. Kalau kita mau belajar, kita lagi di lantai 1 atau lantai 2 nih? Lantai 2. Lantai 2 ya, kita Misalnya belajar. kamera digoyang-goyangin nanti terus ke bawah, terus ada sirenanya, langsung ke bawah pakai Oh gitu, Alisti pernah lihat? Nah, kemarin buktinya kok di Bandung ada Cuma gempa. ada punah. Ada di rumah. Di Bandung ada gempa. Alisti pernah lihat Kayak seperti otak. itu. Karena saya lihat beritanya di Bandung. Melihat beritanya di Bandung. Di TV saya lihatnya. Kalau aku juga pernah lihat di berita lagu. Kalau kalian di sekolah pernah melihat nggak di YouTube atau mungkin melihat langsung atau tahu sekolah yang pernah ada simulasi? Alisti lihat? Saya lihat di YouTube Ada di Itu YouTube juga ada. di Oh ya Bu, ternyata ada juga Bu lagu apa namanya tuh lagu untuk simulasi gempa, ada lagunya anak. Ada lagunya. Aku juga ada. Saya kemarin nyari. Nggak tahu seperti apa lagunya. Tahu tapi saya lupa, saya tahunya ngerti cuma melihat Ada di YouTube. Oh, ada kata Alisti. Ada untuk. Di YouTube ya, di YouTube nih Haikal ya ada Begini. ada lagu untuk belajar tentang gempa bumi. Ada juga kata Alisti di video-video sekolah-sekolah yang sudah belajar simulasi ya, namanya simulasi. Coba ada yang syuting ya Alisti ya? Ya, Terus terus kameranya kameranya digoyang-goyang. iya, syuting. Pura-pura gempa syuting. Digoyang-goyang ya. Ini tidak pakai masker, kalau gempa tidak pakai masker. Ada anak-anak yang Oh, gempa. yang makeup Oh, kayak kalau- ininya luka makeup gitu, Oh. yang ininya luka. Ada pura-puranya yang terluka. Ya, terus ada yang gorgongnya gitu. Ada tanduk. Iya. Gitu. Seru nggak sih kalau belajar kayak gitu? Seru. Seru, nanti siapa yang ada luka-luka di sini? Saya ada. Alan mau dikasih luka-luka di sini, Nanti. pura-puranya. Tapi Nanti terus Alan pingsan sama Rizky sama Haikal dibawa. Nanti bawa nih. Bohong pura-puranya luka, jadi dikasih make up. Bu, tidak Bu. Ada Rizky. Enggak, Rizky tadi itu habis ketahuan ya. Nanti kalau Alan tidak berlindung misalkan ya, jadi kena rumpun grup, terus pingsan dibawa sama Rizky. Tolong. Gitu. ada yang suka telepon dan gempa terus dikasih orang pasien. Oh iya, kalau di rumah sakit untuk mengetahui kondisi ya, ini tuh pasiennya lukanya seperti apa. Nah, dikasih gelang pasien, warna-warnanya beda-beda ya. Ada merah, kuning, hijau, hitam. Kalau hitam Putih Oh, atau putih? sudah meninggal. Putih tidak ada putih. Tidak ada. Gue. Oh, ada putih. Ibu tuh pakai jilbab biru ada nggak? Ini hitam. Iya itu bajunya. Baju. Iya, bajunya biru, ini hitam. Enggak sama, bajunya biru, jilbabnya hitam. Karena memang begini, roknya hitam, jilbabnya itu sama kayak Aulia kan, sama yang lain yang berjilbab sama kayak dia, bajunya putih. Kalau yang Aluti. aku itu gawat Alu. kayak misalnya ininya Lukanya, batu-batu. Aulia dulu. Jadi, ada yang pura-puranya kalau lagi simulasi itu kayak syuting. Karena pernah lihat syuting film
lihat tentang lagu-lagu yang mungkin bisa kita pakai kalau kita mau simulasi gempa bumi. Seru nggak ya kalau kita simulasi? Sudah pernah belum kalian di sekolah ini simulasi? Belum pernah. Dari dulu kelas 1 sampai sekarang kelas 6 sudah pernah? Belum ya? Belum nyoba ya? Aja-ajanya kayak gitu. Wah. Udah. Iya, sembunyi dulu. Tunggu sirine. Gitu ya, nanti kalau ada yang dicek. Alisti ada, Alan ada, Ibnu ada, Haikal. Mana Haikal? Haikal. Nih aja nih. Asik. Ternyata Haikal tertinggal di belakang karena kejatuhan. Pura-puranya gitu ya. Ayo baca dong. Ada gimana? Jadi nanti harus semuanya selamat gitu. Oh ya, patuh. Kartu mana? Ya nanti kita coba kalau kalian suka tentang simulasi. Aku nggak suka simulasi. Nggak mau nyoba syuting, syuting. Ayo, ada sirine pura-pura. Tapi kalau lagi bencana ketawa-ketawa nggak syutingnya? Aku ketawa lah. Iya emang ketawa-ketawa. Wah, ada kembang. Gitu? Diem ya atau ya bingung gitu kan acting. Kemarin kita sudah seni budaya belajar ekspresi kan ya? Ekspresi. Seni budaya ekspresi yang kaget, ada yang takut. Nah, jadi kalau lagi gempa tidak. Jadi kalau lagi bencana Bu, serius gini kan bu? kan sudah belajar ekspresi. Kalau lagi ada Nih bu, gempa, kayak gini nih bolanya. Aduh, gempa. Nanti kalau ada temennya lagi tidur ya, cepet dibangunkan. Gempa yuk. Kalau nggak bangun nanti kejatuhan lampu. Ada lampu. Itu ada lampu di belakang. Walaupun tidak menyala itu lampu ya. Gitu jadi nanti nggak boleh masa Aulianya ketawa. Tahu ya di. Kayak gini masa. Iya. Gempa ya. Salah atau betul? Salah. Coba ekspresi sedih pas ada gempa. Zizi, kalau Zizi tahu ada gempa, Zizi apa? Apa? Takut. Gimana? Ekspresinya betul apa? Terkejut apa senang? Terkejut. Kalau misalnya lagi ada gempa karena Boleh. ekspresi marah ya. Lagi ada gempa. Kok Karena ya. ada gempa sih? Kenapa sih orang ada gempa kok? Gitu kan? Ya, nggak ada namanya marah. Nggak ada lah. Terkejut semuanya. Gempa gitu ya. Ya Allah, gimana kan kalau kata Oh iya, Jess. ini tuh. Ini kayak gini nih, Bu. Gempa. Ada gempa loh. Ayo bangun. Bangun gitu. Gitu ya, jadi nggak ada yang tahu. Nah besok kalau kita jadi mau simulasi, nanti kita akan belajar ya seperti apa kalau misalkan lagi ada gempa. Karena kalau ada bahaya betul kan nggak ada kita ketawa-ketawa. Nih, Bu, Jadi, eca. simulasi itu harus beneran gitu ya. Namanya syuting kan, kayak kemarin syuting, kita latihan syuting terkejut. Eca. Ini tas ya. Aduh, ada gempa. Ayo. Iya, betul. Bangun dong. Oke, jadi yang bisa kita minta bantuan untuk belajar tentang gempa bumi tadi mungkin bisa ke kalau puskesmas kita minta tolongnya ke siapa? Kita datangnya ke mana? Kemana? Rumah sakit bisa atau ke yang kecil apa namanya? Puskesmas ya bisa ke puskesmas. Atau ke kecamatan ya bisa datang ke kecamatan bilang
kita mau belajar gempa bumi Bapak gitu ya, bilang nanti minta bantuan gitu ya. Terus juga bisa nanti kita lihat-lihat dari mungkin sekolah lain, karena Alisti ada yang sudah syuting simulasi gempa bumi ini ya. Nanti kita lihat seperti apa simulasi dari sekolah lain ya, anak-anak SD, SMP atau SMA. Sekarang saya mau kasih tahu di laptop lagu yang itu sekarang, yang simulasi gempa sekarang. Simulasi gempa nih, coba Bu Dina buka laptopnya dulu. Itu ada perlindungan yang sangat serius. Namanya lagu PKSD. Kita tunggu dulu lihat. Belum, nanti kan Bu Dina hadapkan sana. Lihat Kita dulu apa namanya, lagu gempa bumi. simulasi gempa bumi. Rizky ngapain? Bu, Rizky tengok bu. Bu, Nah itu. Ini, ya kamu bu. yuk coba lihat, ini ada Aulisti menemukan video. Sorry, sebentar. Tidak mau ditinggi ya. Pipis. Malam. Mama mau malam. Ayo, ajak kalau pipis. Bukan dia. Oh ya, awal atas awal. Bukan awal ya. Ini Bu Dina hadapkan sana, kalian duduk aja gini. Kita duduk. Lagunya di mana? Ya sebentar duduk dulu. Bu Dina hadapkan ke kalian. Nggak kelihatan kita bu. Itu bapak Lili bu. Gempa bumi. Benar kan Bu, ada? Ada nih. Gajahnya tuh. Masuk. Tuh, gajahnya. Gajah. Makan. Masuk ada. Terima kasih. Kita lagi syuting. Dia bilang. Awas. Gempa bumi. Gajah tuh.
Saat gempa berhenti, selamatkan diri, tidak usah apa? Panik ya. Nah, itu ada ternyata lagu. Senangnya main bersama boneka Baba. Tata, bonekanya Oke. Jadi ada ternyata betul kata Alisti lagu tentang gempa bumi ya. Nanti yang bisa kita belajar tentang bagaimana tadi kalau ada gempa bumi tidak usah panik. Panik itu gimana? Bingung. Gitu teriak-teriak gitu. Dan nggak usah panik. Misalnya ini gempa, gitu kan, dan Tuhan nggak masalah. Apa tuh? Itu namanya simulasi kan. Nah, itu kalau udah ini, Selamatkan diri. udah deh. Tuh, keluar kelas baris satu-satu, tidak usah dorong-dorong aku dulu. Nanti malah jatuh. Satu persatu baris, terus Membawa pelindung kepala. ya tas. Ya, gitu ya. Kalau besok kalian setuju kita mau coba belajar dari simulasi sekolah lain ya. Kita lihat seperti apa sih sekolah lain, apakah sudah ada. Coba kita melihat sekolah SDN berapa simulasi. Apa ya? SDN 08. Udah ketidur tuh, Bu. Apa? Bu, udah ketidur, Bu. Tuh ini. Tidak. Bu. Tidak ada. Nggak Bu. ada. Setiap malam tidur, Bu. Tuh ini. Ini. Bu, setiap malam tidur. Ada nih ternyata dari sekolah-sekolah. Iski, Alan. Tunggu. Bangun. Rizky sama Alan. Ini apa ibu juga? Ibu, dilihat nih, ada dari SMA ada. Yang dari SD aja bukan kita SD ya coba Iya, lihat. abang. Ya Allah. Kamu lah Pak. Ini ada SD nih. Mana? Bawa Kiki. Oh. Ini lihat. Ternyata kata kalian ada, iya betul. Nih lihat kita SD di Jawa Tengah. Saat sedang apa ini? Belajar. Keluar rumah. Kayak goyang, Bu. Kayak goyang.
kalau di situ enggak? Mana ini tempatnya? Mama aku nggak apa-apa. Nah, ada pengumuman apa ini, Rizky? Pulang semua. Ya kan Bapak, sekian. Jadi mau keluar bawa tas sambil pegang tembok seperti ini. Karena hati-hati rumah. Gue juga tahu. Ini seperti ini. Geser. Itu nggak kelihatan. Ini jadikan tembok Bu. Ini tas kita pegang. Lalu tuh depannya Bu. Depannya mana? Loh iya, itu tadi kan ada pengumuman gempa gitu. Nah, ini sudah berkumpul. Coba lihat yang lain. Yang SMP juga Bu. SMP. Depannya mana tuh Bu? Oh ya, gitu. Oh, begini juga Bu. Begini juga. Begini. Bu. Nih, ini beliau. Bu. Banyak tidur. Kenapa tidur? Tahu, sini bangun. Ibnu juga nggak ikutan. Ini ada bapak-bapak dari apa nih? Kami. Bukan. Jakarta. Iya, ini di Garut. Bogor kemana kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita mau mengundang bapak-bapak dari adik-adik. penanggulangan bencana, seperti ini seragamnya. Warna apa nih? Selamat pagi. Keren. Ya, bisa kita datang ke Mana biasanya? Main. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari BPBD. Di sini ada Ibu Kartika, ada saya Ikra Wahyu. Iya, kedatangan bapak penanggulangan bencana. Bacalah ya. Ini ada AA Irsan dan ada mungkin karena ini ada yang lapangan yang cukup besar ya, bisa dijadikan sebagai apa? Titik kumpul. Setelah diketahui. Enggak, poin pertama pada saat terjadi gempa tidak boleh panik. Tidak boleh panik. Ketika terjadi gempa, adik-adik pada saat belajar di sekolah atau posisinya berada di kelas. Nah, poin yang pertama tadi yang disampaikan adalah pada saat terjadi gempa kita tidak boleh panik. Meskipun panik akan hadir dengan sendirinya dengan otomatis pada saat terjadi bencana. Jadi Semua kita akan panik. bisa ya Tetapi kita mengundang harus kontrol diri. bapak-bapak Bagaimana atau petugas cara dari kita tidak penanggulangan pada saat bencana terjadi seperti ini. gempa, pada saat Kalian sudah pernah belum pertama, bertemu belum. dengan ketika bapak terjadi gempa dari penanggulangan pasti ada bencana? bencana, ya. Ini seperti ini petugas ini. kita jangan langsung berekspresi seperti tadi ada yang loncat naik meja, ada yang tarik kawannya. Dapat kita Tapi mejanya kita fake. untungnya yang seperti ini pasti Pasti lebih kuat. lebih kuat tuh di kolongnya karena kalau kita kan ada Kecil. tidak kayak gininya, kalau ini di depannya pas, kalau ini kan masih ada anu luas. Iya. Yang dapat melindungi kepala Pakai apa ini? sementara pada saat terjadi gempa. Tas ya sementara. Aisyah semua. Tuh. Apa ini simulasi namanya video belajar ketika gempa bumi. Tuh ada yang luas. Saja. Bawa goyang Bu. Ini sudah selesai gempanya.
Assalamualaikum. Pak, maaf ini Bapak Bede. Oh, maaf ya. Oh ya, betul. Assalamualaikum. Pak, ini Bapak Bede. Ya, ini sedang terjadi gempa Pak di sini Pak. Di Bisa telepon, urusan perumahan. minta bantuan. Ya, ditunggu Pak ya. Cepatnya Pak ya. Ya, makasih Pak. Waalaikumsalam. Nah, itu contoh video simulasi ya. Ternyata sekolah-sekolah lain ada yang sudah melaksanakan. Kalian mau nggak melaksanakan seperti itu? Mau nyoba alam. Mau nyoba sekarang, Bu. Nyoba sekarang. Iya. Kalau Mau nyoba sekarang, Bu. nyoba sekarang belum, kita belum bisa nyoba sekarang ya. Nanti kalau ada sudah ditentukan kalian pengen belajar simulasi, belajar gempa bumi, nah nanti kita boleh minta bantuan ke petugas ya untuk memberikan pelatihan ke kita gitu ya. Petugasnya mana? Petugasnya mana? Harus kita datang dulu ke sana, minta tolong dulu gitu. Tadi bapak-bapak bisa datang ke sekolah ini itu juga karena diundang ya, karena dimintai bantuan. Bapak, kita mau belajar tentang gempa bumi. Oke? Oke ya. Sekarang diskusi kita selesai, kita lanjutkan belajarnya. Selamat siang ibu-ibu. Ya, ibu-ibu kok lemes banget. Ayo Karena semangat. belum makan. Iya. Bu Dinda. Biasa juga nih. Oke, habis ini kita bisa istirahat makan nih ya. Satu haji. Oke, ibu-ibu nih mumpung ada kesempatan saya bisa ketemu ya teman-teman ya. Saya panggilnya teman-teman aja. Ini jadi saya tuh ada ide gitu ya, berasal dari anak-anak. Mereka itu ingin kayak Bu Dinda, kita pernah nggak sih belajar tentang bencana-bencana gitu, terutama bencana gempa bumi yang biasanya umum ya terjadi gitu. Ketika misalkan di sekolah terjadi gempa bumi, nah seperti itu kira-kira bagaimana nantinya anak-anak itu bisa belajar gitu ya di sekolah kita. Kalau ada gempa bumi di kelas atau lagi di sekolah atau lagi belajar itu seperti apa cara-caranya. Nah itu kalau dari ibu-ibu ada ide seperti apa biasanya yang anak-anak suka itu cara belajarnya kayak gimana gitu. Kalau di sekolah kita pernah nggak sih ada simulasi? Belum pernah ya? Simulasi sejauh ini belum pernah sih Bu Nuri. Aku punya ide sih Bu, jadi bisa nggak ya kira-kira mungkin anak-anak tuh misalnya kan kalau untuk anak yang tunagrahita kan masih bisa dengar ya, cuman kan kalau anak B itu gimana nih caranya untuk biar supaya mereka itu tahu nih ada gempa bumi. Jadi tuh kayak mungkin simulasinya itu mungkin di 1 bulan sekali kali ya, kayak beratnya kita apa namanya tiba-tiba kaget-kaget aja tiba-tiba gitu loh. Jadi kayak anak-anak tuh sedang belajar nih misalnya tiba-tiba ada suara bunyi kling gitu kan. Nah anak-anak tuh gimana gitu Tapi responnya. benar sih kalau anak B, tapi memang perlu Kasih juga. lampu nggak sih? Iya, Kasih lampu. lampu getaran. Apa gitu loh. lampu yang terang-terang gimana tuh ya? Maksudnya Maksudnya juga ketika bunyi ada lampu-lampunya. nah iya jadi buat Iya. anak C bisa dengar suara, anak B apa gitu kira-kira. Oke, jadi Solusi yang buat kayak gitu ya, aku ya. oh jadi lebih ke simulasi ya, Iya, biar simulasi. biar sambil merasakan gitu ya Betul. anak-anak ya. Tadi kalau anak-anak yang hambatan intelektual kan bisa dengar sirine ya, gitu. Mungkin kalau yang B, ini Bu Lila nih yang guru B, gimana Bu Lila kalau pakai tanda-tanda selain sirine kan mungkin apa tadi Bu Nuna bilang lampu atau mungkin apa bendera atau tanda kain gitu ya, apa kalau ada bencana gitu. Kalau kain berarti kan Dikira-kira sama orang kan. Kalau sirena kan bisa jadi terkait sebagai kait apa ya? Nyambung sama aplikasi. Ketika aplikasi terdeteksi gempa, itu bunyi. Nah, ditambahin kalau udah bunyi ada lampunya. Iya kayaknya kalau kayak di Jepang ada deh kayak gitu juga. Oh. Jadi maksudnya kan setiap anak tuh pasti pegangan handphone ya. Jadi ketika nanti ada bencana nih bakal nyala gitu, udah ada pemberitahuannya. Oke, jadi lebih ke arah. Oke, saya tangkap ini dari misalkan kita perkuat dulu tanda-tandanya ya, gimana tanda-tanda anak-anak tuh mendeteksi kalau ada bencana gitu ya. Terus bisa dari simulasinya mungkin ya. Selain itu mungkin Bu Ibu kalau misalkan sebelum kita simulasi
Kalau simulasi gitu kita biasanya harus ini nggak sih, ada izin-izin atau apa gitu ya, atau melibatkan pihak-pihak lain gitu atau gimana? Ya, melibatkan guru-guru yang lain juga sih, maksudnya kan Tapi kalau kayak untuk dari pemadam kebakaran bisa nggak sih? Bisa. Iya. Enggak, maksudnya Apa dia didatangkan gitu? kamu Bisa. pernah kan? Oh, pernah ya Bu Lila ya dulu? Pernah. Ya harus dulu pernah pemadam kebakaran. Oh iya, pemadam kebakaran. cuman memang nggak simulasi pas gempa kali ya, Iya, gitu. beda. Jadi mungkin Kebakaran. ya kebakaran, cuman sekarang tuh mungkin gempa bisa di itu kali ya. Ya apalagi isu gempa kan lagi meningkat kan. Iya betul. Jadi mungkin kita bisa koordinasi kali ya dengan pihak luar pastinya ya. Kayak tadi pemadam. Karena pemadam kan nanganin banyak hal kan. Iya betul. Sigap sekali. Kayak kucing kejepit. Telepon jadul panggil pemadam kebakaran. Kalau jodoh nggak bisa ya? Oh enggak bisa. Beda urusan. Motor panjang silaturahmi pinjam 100 bisa. Oke, pemadam atau mungkin kalau misalkan kita pernah nggak sih atau ke BPBD gitu ya, melibatkan kayak memberikan pengetahuan dulu tentang simulasi yang benar gitu. Oh, boleh juga sih tuh Bu. Di awal ya, Di awal Sampai di selanjutnya. Jadi Iya, selanjutnya iya, kita gurunya betul. jadi Jadi, gitu. kita kan yang guru-guru juga belum pernah ada tentang pembelajaran didikannya ya, simulasi gitu sebelum ke peserta didik kita gitu ya. Betul boleh sih tuh. Damkar dengan BPBD mungkin ya, atau mungkin ini teman-teman pernah dari sekolah yang lama atau pernah melihat dari sekolah-sekolah di DKI yang pernah melaksanakan simulasi gitu atau Pernah tapi enggak. Kalau saya sih kan karena dulu belum pernah di sekolah ya, jadi kayak waktu kayak saya kerja dulu ya, jadi memang kita simulasi itu kita benar-benar turun tangga darurat gitu, jadi benar-benar ngerasain yang efeknya seperti apa gitu, suara itu gitu loh, gitu kayak benar-benar panik banget gitu, ada tuh panik itu ada, dan dikumpul di satu titik gitu, mungkin di lapangan bisa kan kita gitu. Terus juga mungkin guru juga mengarahkan kayak sini titik kumpul yang pokoknya seperti itu sih dari simulasi. Alhamdulillah pernah ya sebelum walaupun bukan sekolah tapi ranahnya pernah mengadakan simulasi. Oke teman-teman, ini saya dapat beberapa catatan nih, bisa dari simulasi materi-materi, nanti mungkin bisa di sekolah bisa belajar pakai ini ya, video infokus dan itu ya bisa ya, biar anak-anak semakin tertarik itu mungkin ya. Karena kan emang pasti lihat gambar kan? Iya, visual gitu. Oke, nanti untuk pelibatan yang pasti bisa ke Damkar, BPBD dan lain-lain ya. Nah untuk 3 ini Bu, yang kan anak-anak kita kan memang beragam ya. Misalnya kalau mungkin untuk tunarungu kan berarti mereka bisa jalan. Ya, kalau untuk tunanetra juga bisa jalan. Cuma anak tunanetra kita kan ada berbagai macam ya. Iya betul. Nah itu mungkin juga dijelasin kayak bagaimana cara buat melindungi diri mereka ketika lagi gempa gitu, misalnya. Mungkin kalau lagi nggak bisa jalan mungkin bawa bangku, kayak gitu. Terus juga ini mungkin kayak penanggulangan, misalnya kan kalau gempa itu kan tiba-tiba ada yang terluka. Nah, gimana tuh cara kita juga nyelamatin? Apakah kita harus nyelamatin tuh atau ada langkah pertamanya harus gimana gitu. Iya, apalagi anak-anak kita solidaritasnya ke teman gitu. Temannya jatuh satu. Jadi nggak jalan-jalan ikut membantuin nanti ya. Oke. Jadi penanggulangan pertama gitu ya, kalau misalkan ada yang terdampak cedera betul. Sama yang itu juga ya Bu, yang tunagrahita yang maksudnya tunagrahita yang nggak bisa jalan gitu. Itu gimana simulasinya kalau misalnya dia kan nggak bisa nih, terus anak-anak juga panik lah. Jadi kayak mungkin ibaratnya anak-anak tuh melindungi dirinya sendiri dulu nih. Dan yang yang tunadaksa kan belum tentu nih, gimana nih nggak bisa ininya gitu kan, nggak bisa terlalu cepat, apalagi kalau misalnya kelasnya lagi di atas. Nah itu seperti apa? Mungkin runtuh-runtuhan ini kita dibawa ke kolong dulu apa gimana? Dia kan bisa turun kan, terus masuk kolong kan bisa gitu. Nah itu juga harus disimulasikan juga sih. Iya betul. Apalagi kita kelasnya masih pakai tangga semua ya. Belum ada bidang miringnya gitu. Jadi harus naik turun.
Oke, sip. Alhamdulillah ini saya dapat beberapa catatan dari diskusi dengan teman-teman. Terima kasih banyak. Saya akan coba untuk nanti diskusi dengan kepala sekolah dan juga pihak-pihak lain juga. Nanti saya tampung dari ide dari anak-anak juga. Aduh, makasih banyak waktunya. Sama-sama. Semoga nanti bisa terlaksana program ini. Baik, selamat siang Ibu Dede. Selamat siang Bu Dinda, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya mohon izin, mohon izin waktunya Bu. Di sini saya akan melaporkan bahwa di tahapan ini saya sebagai calon guru penggerak ini ada tugas untuk aksi nyata di modul 3.3 Ibu. Bagaimana kita sebagai guru penggerak ini nanti dapat membuat program yang dapat berdampak positif pada peserta didik seperti itu. Ditambah lagi dengan pengalaman yang sudah saya terapkan ke anak-anak, ini anak-anak ketika kemarin belajar tentang gempa bumi atau bencana-bencana yang lain, mereka itu ada salah satu peserta didik saya yang menyampaikan ke teman-temannya bahwa pernah melihat video-video tentang simulasi bencana seperti itu, dan bertanya-tanya, Bu Dinda di sekolah kita pernah nggak sih gitu, kok saya belum pernah belajar gitu katanya. Jadi berawal dari diskusi itu akhirnya saya buka diskusi di kelas begitu Ibu. Jadi akhirnya untuk program ini sudah sempat saya diskusikan dengan peserta didik di kelas, saya di kelas 6, untuk bagaimana mereka kalau misalkan mau belajar tentang gempa bumi sampai ke mitigasinya itu seperti apa, dan mereka ingin seperti yang disampaikan oleh salah satu temannya tadi, ingin mencoba simulasi. Terus juga saya bertanya-tanya ke rekan-rekan untuk diskusi, rekan-rekan sejawat, ada beberapa guru untuk mereka mendukung untuk adanya simulasi seperti itu Bu. Jadi saya sekarang mohon izin kepada Ibu, bagaimana kalau misalkan ada program seperti itu, atau mungkin dari Ibu pendapatnya seperti apa? Oke, terima kasih Bu Dinda. Ini satu hal lagi, ini menjadi kebanggaan saya sebetulnya. Saya belum menyampaikan ke teman-teman ya, ke lembaga, karena kemarin saya itu sebetulnya baru aja mengikuti kegiatan SPAB. SPAB itu adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana, ya, di mana satuan pendidikan itu harus memasukkan siaga bencana ke dalam kurikulum Merdeka. Nah gitu. Jadi kalaupun nanti Bu Dinda akan melakukan itu, saya dukung 100% gitu. Sekalian gitu untuk membantu lembaga, karena lembaga itu harus memasukkan kegiatan-kegiatan kebencanaan masuk ke dalam kurikulum. CP harus dianalisis, ya. Kemudian terintegrasi kepada mata pelajaran yang lainnya. Jadi mulai dari bahasa Indonesia, IPA, IPS, agama, itu bisa. Gitu. Jadi kalaupun nanti Bu Dinda mau ada mitigasi, ada simulasi, ya dengan senang hati gitu. Ya. Untuk kedepannya itu program itu harus masuk ke kurikulum kita. Gitu. Baik ya. Ibu. Dari tadi yang Ibu sampaikan bahwa sekolah sendiri ternyata juga ada program ya Bu dalam waktu dekat. Nah, kalau sekolah memang ada program, tapi kalau kemarin saya belum memasukkan ke kurikulumnya gitu, baru memasuk ke peningkatan sumber daya manusianya, bagaimana menangani kebencanaan gitu. Menyambung dari yang Bu Dede sampaikan, untuk misalkan ini tadi kan kayak ada usulan dari teman-teman kalau melibatkan misalkan seperti Damkar atau BPBD provinsi, nah seperti itu nanti apakah sudah masuk ke dalam program dari SPAB ini tadi atau bagaimana? Nah, terkait dengan narasumbernya, jadi kita bisa memanggil narasumber dari Damkar terdekat, kemudian dari 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 BPBD, silakan. Jadi instansi yang terkait memang menangani itu kita akan dijadikan kolaborasi. Gitu. Baik, jadi nanti bisa ya Bu, kita kalau misalkan
biar lebih valid istilahnya ilmunya gitu kan, memanggil narasumber yang memang sangat bisa dan memang itu udah ada program ya, ada program di sekolah dan akan segera dilakukan. Bahkan besok Senin, tapi bukan besok Senin itu akan ada latihan, tapi bukan program kita. Jadi program Dankar meminta tempat di Negeri 1 gitu, tapi pesertanya terbatas. Kan masih banyak peserta-peserta yang lain yang harus mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Itu untuk guru atau peserta didik? Untuk peserta didik. Oh, untuk peserta. Nah, untuk kegiatan sekolah itu untuk peningkatan SDM. Ya, karena kemarin ketika pengarahan itu, kalau untuk SLB gitu harus gurunya dulu itu paham gitu. Betul. Ya. Gitu. Oke Bu, berarti kalau yang nantinya misalkan dari kita programnya yang tadi harus ke gurunya dulu yang dilatihkan, baru nanti penyebaran ke peserta didiknya. Pengembasan. Ya betul. Ya. Bu. Alhamdulillah ini dapat dukungan dan sangat selaras didukung ya dengan program sekolah. sekolah. Baik Ibu, nanti akan saya tindak lanjuti dengan teman-teman juga. Terima kasih atas dukungan Bu Dede dan sekolah. Semoga bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya. Terima kasih Ibu waktunya.